lovers. Jumpa lagi kita dalam ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Tempat kita membahas pusaka Indonesia yang otentik dan terkurasi oleh kurator-kurator yang sudah sangat tersohor. Ambil kopi terenak, seduh, udek, tarik kursi. Mari kita bahas bersama-sama koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Keris kita kali ini adalah Tangguh Yogyakarta Hamengkubuwono ke-7 dari abad ke-19, agak kekinian, abad 19. Ini merupakan kebanggaan tersendiri sebagai wong Jawa. Saya mereview keris kita hari ini. Refleksi dari zaman keemasan. Sebuah mahakarya dari masa HB7. Kenapa masa HB7? Karena pada masa HB7 adalah puncak karya seni, baik tosan aji, tarian, ataupun wayang. Karena HB7 merupakan sultan yang paling kaya, in commercial base, very rich, yang membuat kerajaan adil, makmur, aman, sejahtera, berwibawa. Agak berbeda dengan jadi ini perjalanan sebenarnya menuju gemah adil, makmur, sejahtera, berwibawa. Ini adalah perjalanan dari sejak HB4 dan HB5 yang ada banyak pemberontakan, dan HB6 ada wabah penyakit, bencana alam, soro, rakyat soro karena bencana alam. Tapi HB7 ini mampu mengatasi pemberontakan, membuat kerajaan ini dan mampu mengayomi seluruh rakyatnya dan seluruh teritori kerajaan. Beliau sudah berpikiran advance, bukan berpikir hari itu saja, tapi sudah ke depan, advance. Ini ditunjukkan dengan beliau mengirimkan putra-putri terbaik kerajaan untuk menimba ilmu di mancanegara, Eropa, Timur Tengah, dan mungkin juga tempat-tempat lain yang kemudian berharap mereka akan menggali ilmu sebanyak mungkin. Jadi pemikiran transfer knowledge itu sudah ada di HB7. Sehingga seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disekolahkan ke Arab Saudi. Ini benar ini. HB7 menyekolahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan di luar negeri. Sehingga sekembali dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk yang kita sebut hari ini Muhammadiyah. Siapa yang nggak kenal Muhammadiyah? Dan beliau juga berpikir industrialisasi, modernisasi. Kalau hari ini kita bicara Indonesia 4.0, hari itu mungkin bisa disebut Mataram 2.0 mungkin sudah dipikir seperti itu. Mungkin ditunjukkan dengan pemikiran mengenai supply chain. Bayangkan loh, Sultan pada saat itu berpikir mengenai supply chain dengan membangun jalur-jalur kereta tebu. Which is itu kan refleksi turunannya ada pabrik gula, ada kebun tebu, pertanian. Gimana tidak segitu makmur zaman itu. Luar biasa, bangga ini jadi orang Jawa. Jadi pasti mahakarya yang paling indah hanya bisa dibuat dalam sebuah situasi comfort zone yang tercipta oleh raja untuk rakyatnya, yang membuat kerajaan itu makmur, sejahtera, gemah, ripah,
loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Dalang. Itulah situasi keadaan pada saat itu. Peperangan tidak ada, malapetaka tidak ada, pemberontakan tidak ada. Hidup enak. Demo, mana ada demo pada hari itu. Oke. Seperti keris yang kita punya ini. Ini merefleksikan kemakmuran pada saat itu. Keris dapur Jalak Ngure Tangguh Yogyakarta HB7 abad 19. Begitu indah. Keris ini adalah istilahnya garap dalam. Artinya pembuatnya adalah orang di lingkungan keraton. Empunya adalah internal empu. Jadi memang profesi-profesi yang ada di seputaran keraton salah satunya adalah empu. Sehingga ini adalah keris garap dalam yang dibuat oleh empu yang ada di lingkungan keraton. Tentunya diperuntukkan untuk orang-orang keraton, bukan untuk rakyat biasa. Warangkanya adalah Branggah Yogyakarta. Branggah Yogyakarta, bahannya adalah kayu timoho. Kayu timoho ini kayu yang paling eksklusif di Yogyakarta. Tinggalannya ada, namanya daerah Timoho. Gudegnya enak di situ. Jadi daerah Timoho pun sampai hari ini itu masih tetap terkenal. Mestinya di situ dulu nanti adalah kebun kayu timoho. Kayu yang paling eksklusif di Yogyakarta. Handle-nya adalah Putri Kinurung, bahannya gading. Desain Putri Kinurung bahannya gading, bahan yang sangat langka. Pendoknya adalah gongso slorok perak. Gongso slorok perak. Jadi pendok gongso slorok perak, mendaknya perak. Mendaknya perak. Dapurnya yang tadi kita sebut Jalak Ngure. Kita lihat dulu sebelum kita ngomong dapur. Luar biasa memang. Desainnya begitu detail, nampak sekali dibuat dengan situasi yang sangat nyaman. Ya. Kenapa jalak banyak digunakan sebagai perlambang? Jalak itu adalah binatang yang monogami, setia pada pasangannya. Gue banget, gue banget. Mas Ari banget tuh, setia pada pasangannya. Nggak percaya ya udah, aku pun nggak percaya. Loh, jalak juga binatang yang simbiose mutualistis. Artinya punya semangat partnership, punya semangat kerjasama win-win, punya kerjasama. Pokoknya gue banget lah itulah. Jadi partnership saling menguntungkan. Jadi ini memang perlambangan daripada hidup yang saling menguntungkan. Jadi perlambangan jalak ini adalah untuk kehidupan yang jujur dalam mencari nafkah. Tidak merugikan orang lain. Ojo ngapusi. Ya kan? Jadi menguntungkan, saling menguntungkan. Tidak merusak, setia, berintegritas. Jadi kita hidup ya pasti bahagia. Hatinya tentrem, hidup bahagia, jangan rusak, setia, integritas, selesai. Itu hidup yang paling luar biasa. Ya kan? Nah, kata ngure sendiri berarti bersuara, berkicau, speak out loud. Nah, ya kan? Berani bicara keras, apa adanya, ya kan? Jadi dapur ini karena desain tadi, maka disinyalir ini adalah dimiliki oleh ageman penasihat raja. Nah, paling pas penasihat raja di kerajaan yang begitu makmur, orangnya setia, jujur, berjiwa partnership, sehingga omongannya pasti dipercaya
oleh raja. The input from the penasehat of course will be good output from the king. Itu bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi pamor Triwarno ini adalah, nah ini luar biasa nih. 3 pamor dalam satu bilah. 3 pamor dalam satu bilah. Lar Gangsir, ya, Segoro Muncar, dan Beras Putah. Can you imagine 3 design in the same thing here? Nah, yang lebih luar biasa lagi, pamor di keris ini ada yang pamorekan by design tadi, juga ada yang pamortiban atau random. Dan pamor seperti ini biasanya dipesan khusus sesuai tujuan pemesannya. Jadi mesennya ya kepengennya 3 desain itu. Jadi memang tuahnya sangat kompleks, ya, karena direfleksikan oleh 3 pamor sekaligus dalam satu bilah. It's very complicated. Ya. Dan tentunya merefleksikan tugas pemesannya yang sangat complicated, tapi bagaimana kemampuan pemesannya dan pemegangnya untuk menjadi seseorang yang dipercaya dan mampu speak out loud. Nah, pamor Lar Gangsir ini adalah pamor yang menyerupai sayap jangkrik. Gangsir itu jangkrik. Gangsir itu jangkrik. Nah, pamor ini itu mempunyai tuah adalah filosofi, ya. Tuah atau filosofi itu kemampuan menghindar dari bala bencana untuk yang Gangsir. Nah, pamor Segoro Muncar yang juga ada di dalam bilah ini adalah pamor yang filosofinya adalah memiliki kemampuan untuk menambah kewibawaan. Jadi pemegangnya akan bertambah kewibawaannya. Nah, ditambah Beras Putah itu adalah kemakmuran yang rezeki berlimpah yang tanpa henti. Jadi 3 pamor dalam satu bilah yang mana malapetaka bisa dihindari, wibawa muncul, dan kemudian kemakmuran tanpa batas. Jadi nggak mungkin pamor Triwarno ini dipegang oleh rakyat biasa. Pasti adalah special order pamor yang memang ditujukan oleh orang-orang yang very special person with a very special duty. Gajinya pasti juga spesial karena ini barang ini mahal. Ya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk pecinta langsung subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, celenting gitu, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Yang pecinta boleh komen, kritik, saran ya terkait pusaka yang kita bahas. Kalau mau request pusaka yang dalam lemari mau ikut dibahas bareng Mas Ari, silahkan hubungi Galeri Pusaka Indonesia. Kita akan bahas jembatan sejarah ini untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang. Saya bukan